Pak Ustadz, jodohnya supaya dapat jodoh terbaik, doanya Pak Ustadz, doa Nabi Zakaria, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi, ya Tuhanku, la tazarni fardan, jangan biarkan aku sendirian, wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Tak ada yang sulit bagi Allah. Asam di gunung, garam di laut, berjumpa juga dalam belanga. Siapa? Langkah rezeki, pertemuan maut, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jodoh tak akan kemana, tapi ingat, saingan di mana-mana. Mohon doanya Ustaz agar diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Dunia ini memang tak pernah selesai. Sebelum tamat sekolah, nanti kuliah di mana? Sesudah kuliah, udah kerja apa belum? Sesudah kerja, udah berbini? Sesudah berbini, udah punya anak? Udah punya anak, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kenapa belum punya anak perempuan? Dunia ini sebetulnya tak sulit. Yang susah tuh mengamankan mulut orang. Jadi kalau diturutkan cakap orang, ini gila kita. Jadi kita pede aja, banyak berdoa. Mohon doanya Pak Ustadz supaya diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Rabbi habli minas solihin. Doa yang sudah pasti makbul, maka dikabulkan Allah doanya. Lahirlah anak namanya Ismail. Doa Nabi Ibrahim itu, Rabbi habli minas solihin. Apa kata orang? Ibrahim mandul, tak akan punya anak. Berbini sama Sarah, tak ada anak. Menikah sama Hajar, tak ada anak. Apa kata orang? Takkan punya anak itu Ibrahim. Berdoa Nabi Ibrahim, apa yang terjadi? Hajar mengandung, Sarah pun mengandung. Sekali dua saking makbulnya. Hajar melahirkan anak Ismail, Sarah melahirkan anak Ishak. Waktu lahir Ismail, umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Berumur Ismail 13 tahun, lahir Ishak. Umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Bayangkan bapak umur 99 tahun masih menggendong bayi. Doa Rabbi habli minas solihin. Sebenarnya mana kita belajar sebenarnya dan mana kita belajar adab. Tak jarang di luar sana banyak manusia sudah menempuh pendidikan tinggi tapi minim adab. Tak jarang juga para guru ngaji yang kadang tak pandai menjaga perasaan orang lain dalam ini menyindir saya nih. Yang mengajar adab yang pertama kali itu adalah ibu. Ini saya duduk di atas nih. Duduk di atas dikasih kursi ini. Dalam lubuk hati yang paling dalam tetap merasa bersalah. Kau salah Somad, kau salah Somad, kau salah Somad. Kenapa? Karena kecil dulu diajarkan tak boleh duduk di atas kalau ada orang tua di bawah. Sampai udah setua ini pun tetap dia tengiang, tetap nampak wajah almarhumah. Tak boleh duduk. Jadi waktu datang tamu duduk di lantai. Kita orang Melayu bentang tikar pandan, duduk tamu di bawah. Saya di atas. Mak tu udah mengkejip mata udah 2 kali. Saya tak juga turun, balik. Tak boleh bercelana pendek. Saya tak punya celana pendek. Sampai hari ini, kalau diajak orang mandi ke pantai, tetap bercelana panjang. Mandi kolam renang, tetap celana pendek. Tak boleh celana pendek. Kalau bercakap mesti ada ujungnya. Di mana kau sekolah? Di pesantren tuh, di pesantren pakcik, di pesantren mak, di pesantren wak. Anak sekarang tak ada ujung. Kelas berapa kau? Kelas 3. Sekolah di mana? SD. Tak ada ujung. Kita dulu ujungnya mesti ada. Kalau jumpa cium tangan, minta doa, minta embus kepala. Diajarkan adab tata krama sopan santun. Habis makan piring bawa ke dapur, dicuci, dicium sebelum diletakkan di rak piring. Adab.
Makanya Islam ini adalah agama Islam. Islam kata salam. Salam artinya selamat. Selamat lidah, dari kata kasar selamat. Tak ada gunanya ilmu banyak. Kalau cerita ilmu banyak, yang paling banyak ilmunya google.com. Kalau cerita paling kuat hafalan, yang paling kuat hafalannya youtube.com. Yang paling hebat amalnya sampai masuk ke surga. Pernah dia tinggal di surga, keluar lagi. Iblis. Iblis itu pernah di surga. Kita sehebat-hebat kita belum pernah masuk surga lagi. Kata iblis, hebat aku lagi dari kamu, kata iblis. Makanya akhlak. Ajarkan anak akhlak. Siapa yang menanamkan akhlak? Di rumah. Karena anak paling lama di rumah. Jadi kalau nampak orang tak berakhlak, itu berarti di rumah orang tua, ayah, ibu tak mengajarkan akhlak. Kalau sudah sholat sunat fajar, sampai di masjid sholat sunat qobliyah subuh lagi Pak Ustadz, namanya sholat sunat fajar. Waktunya dari azan ke iqomat. Sholat sunat fajar itu adalah qobliyah subuh. Di mana dalilnya? Sahih Muslim, ada satu bab qobliyah subuh, sholat sunat fajar. Pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Usollinya usolli sunnatal fajri raka'ataini, usolli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Salat sunat fajar sama dengan qobliyah subuh, podo samo sami mawon. Jadi kalau saya sudah salat sunat fajar di rumah, ke masjid, tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid duduk, karena sudah qobliyah. Qobliyah itu setelah azan, tak ada qobliyah sebelum azan. Kalau ada orang sholat qobliyah sebelum azan, tidak sah. Maka setelah azan baru qobliyah, karena qobliyah setelah masuk waktu sholat. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah jumat, qobliyah maghrib, qobliyah isya, semuanya setelah azan. Apa beda salat sunat fajar dengan salat qobliyah subuh? Sama. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya orang datang ke masjid, sedangkan ada sebagian mengatakan tak boleh, sedangkan kita mau belajar? Mungkin maksud dia bagaimana hukumnya perempuan datang ke masjid. Mungkin itu maksudnya. Perempuan datang ke masjid, perempuan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam tempat yang sempit. Ini hadis satu. Hadis yang kedua, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan larang hamba Allah datang ke masjid. Hadisnya bertolak belakang. Yang satu mengatakan lebih bagus di rumah, yang satu mengatakan jangan larang ke masjid. Datang Imam Nawawi membahas dua hadis yang ikhtilaf ini. Kesimpulannya, kalau keadaan aman, di dalam masjid ada pengajian, tidak menimbulkan fitnah, boleh perempuan ke masjid. Pulau Kundur ini aman atau tak aman? Aman. Ibu tadi kemari ada dicegat tentara Israel? Tak ada. Ada datang Godzilla menangkap dari laut? Tak ada. Aman. Tidak menimbulkan fitnah. Sudah tahu masjid itu sunyi, imamnya cuma sendiri imam. Datang perempuan, tak boleh menimbulkan fitnah. Nah, tapi kalau aman, laki-laki banyak, maka perempuan boleh ke masjid. Apakah istri Nabi ke masjid? Ya. Mana dalilnya? I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Nabi i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan, setelah Nabi meninggal istrinya i'tikaf. Apa pelajaran dari situ? I'tikaf 10 hari 10 malam aja boleh, apalagi yang 10 menit. Yang 10 hari 10 malam aja boleh, apalagi yang 10 menit. Tetap dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sampai ke masjid pakai Honda, pakai sepeda motor, pakai celana legging sempit. Banyak atuk-atuk masuk parit menengok itu. Jangan ke masjid pakai minyak wangi terlampau harum. Masuk dia dari pintu, baunya sampai ke imam. Hilang ayat imam itu satu halaman.